Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah lagu ini menjadi komitmen kami. Kami mengikuti Tuhan seumur hidup kami sampai Tuhan panggil kami. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami juga bisa memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tidak mudah Tuhan, satu tema yang sangat besar, itu menyembunyikan dosa. Ini adalah pergumulan kami seumur hidup, tapi kami mau tunduk pada firman-Mu, berikan hati yang lembut. Mungkin kami dihiburkan, dikuatkan, tapi mungkin juga banyak dikoreksi. Oleh karena itu Tuhan, biar kami berubah dengan pertolongan daripada Tuhan. Pimpin setai ya Bapa penyampai firman Tuhan ini. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya, kita masih punya kesempatan untuk datang beribadah secara onsite maupun secara online. Hari ini satu tema yang sangat cukup serius gitu ya, yaitu menyembunyikan dosa yang diambil dari Amsal 5 ayat 1 sampai 23 ya. Amsal 5 ayat 1 sampai 23. Jangan ditutup dulu, saya akan bacakan yang di 28 ayat 13 ya. Karena nanti saya akan kupas banyak dari pasal 5 ayat 1 sampai 23. Nah, saya bacakan yang 28 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saya ulangi lagi. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbagilah setiap orang kita yang bukan saja membaca tapi merenungkan bahkan melakukan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini ada kota-kota yang tidak bisa menyembunyikan bau khasnya ya yang ada di negara tersebut. Misalnya pertama Rotorua, ini Selandia Baru. Dia tidak bisa menyembunyikan bau apa? Bau belerang atau seperti telur busuk gitu ya. Karena ini merupakan kota sulfur. Lalu yang kedua itu Sil di Afrika Selatan. Di sana ada banyak bau kotoran anjing laut karena ada 60.000 anjing laut di sana yang membuang kotorannya di bebatuan dan lain sebagainya. Dan yang saya sebutkan ini ada semua kota pariwisata. Edinburgh, ini di Scotland. Ya di sono kalau kita ke sana bisa mencium bau alkohol karena sana banyak pabrik dan penyulingan daripada alkohol. Lalu yang keempat di Mumbai, di India. Ya ini bau laut asin, knalpot motor, bau AC, bau busuk ya. Lalu bau rempah-rempah semua bersatu di dalamnya. Lalu di Mombasa, Kenya, ada bau hasil akhir daripada hasil bahan akhir karena kota ini ada banyak bangunan-bangunan dan juga patung yang dibuat dari terakota. Terakota itu ada tanah liat yang dibakar ya sehingga baunya begitu khas di sana. Jadi ada Buffalo di New York. Ya, nama kotanya kita udah tahu ya, di sana ada bau kerbau gitu ya karena banyak peternakan daripada kerbau di sana. Lalu di Fes, Maroko, ya ada banyak bau daging busuk dan amoniak. Ya bau amoniak kalau kita ke WC, nah itu bau amoniak. Karena apa? Di sana adalah dikenal sebagai kota penyamak kulit. Nah kota-kota tersebut tidak bisa menyembunyikan bau khas yang ada di dalam kota tersebut. Nah tema kita hari ini adalah menyembunyikan dosa yang diambil dari Amsal 5 ayat 1 sampai 23 dan juga pasal 28 ayat 13. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang melakukan dosa ya, atau mungkin kalau pada saat ini ya mungkin terang-terangan gitu ya dia melakukan dosanya tidak takut-takut lagi. Misalnya bangsa Israel, mereka mendesak Harun untuk membuat patung lembu emas lalu disembah. Lalu Ahab ya dengan 450 nabi Baalnya melawan Nabi Elia yang seorang diri, terang-terangan gitu melawan Tuhan. Ada juga orang yang melakukan dosa kadang ada kesempatan. Mungkin karena kita taruh dompet kita, uang kita, HP kita sembarangan sehingga memberikan kesempatan buat orang lain sehingga mengambil atau mencuri. Betul akarnya adalah pada orang yang mencuri tersebut.
Ada juga yang tidak niat melakukan dosa, tapi akhirnya apa? Menjadi niat dan merencanakan. Daud yang nggak sengaja naik ke Soto, lihat perempuan mandi, akhirnya berbuat dosa, lalu merencanakan untuk membunuh Uria, suami dari Betseba ini, dan diperintahkan kepada Yoab untuk menaruh ya Uria itu di barisan paling depan pertempuran yang hebat. Nah, umumnya orang melakukan dosa itu secara tersembunyi. Ya mungkin melibatkan 1-2 orang atau mungkin sekelompok orang, hanya dia yang tahu. Ada dosa yang dilakukan itu ketahuan. Ada juga yang tidak ketahuan. Ada yang ketahuan lalu orang tersebut dia bertobat. Ada juga yang tidak bertobat. Ada yang tidak ketahuan, dia bertobat, ya. Dia apa? Dia meninggalkan dosanya dengan tetap tersembunyi, artinya orang lain nggak tahu, hanya dia yang tahu, dengan Tuhan yang tahu. Yang tidak ketahuan juga masih mungkin ada yang tetap melakukan dosa dan dengan tetap tersembunyi, ya tenang-tenang saja. Anaknya nggak tahu, pasangannya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, dan mungkin juga tenang-tenang saja datang beribadah, dan mungkin sebagian ada yang tetap melayani Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah akan tetap tersembunyi? Apa yang harus dilakukan? Lalu bagaimana caranya supaya tidak jatuh dalam dosa? Ya, nanti kita akan melihat, saya akan ngupas ini dosa, tentang dosa perzinahan, karena konteksnya ada tentang perzinahan. Dan prinsipnya bukan saja buat lelaki tapi juga buat perempuan, dan bahkan buat dosa-dosa yang lain. Bagaimana caranya agar kita tidak jatuh di dalam dosa? Yang pertama dikatakan di dalam ayat 1 dan 2. Perhatikanlah hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal 5-7 ini adalah berbicara peringatan yang panjang lebar tentang perzinahan. Kecuali pasal 6 ayat 1-19, karena ini agak menyimpang. Tapi 5-7 ini berbicara tentang dosa perzinahan. Ada 3 kemungkinan mengapa penulis memberikan peringatan yang begitu keras tentang dosa perzinahan ini. Yang pertama, mungkin ada kehidupan seksual yang tidak benar. Lalu yang kedua, akibat dosa zina yang begitu parah akan menghancurkan kehidupan orang yang melakukan zina, begitu juga dengan keluarganya. Dan yang ketiga, mungkin penulis sendiri pernah dikuasai oleh dosa perzinahan ini sehingga dia memberikan peringatan yang keras melalui pengalamannya ini. Nah, nas firman Tuhan yang tadi yang sudah saya bacakan, ini adalah berbicara tentang apa? Berbicara Salomo mengajarkan putranya ataupun kepada semua anak muda dan bahkan kepada kita semua, supaya apa? Supaya kita dihindarkan dari namanya dosa perzinahan dengan ajaran-ajaran positif. Yaitu pertama, perhatikanlah hikmatku. Perhatikanlah dengan perhatian, dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang aktif bekerja, dan harus diperhatikan dengan serius. Hikmat itu sehingga apa? Bisa disimpan di dalam hati. Apa yang perlu diperhatikan? Perhatikanlah hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral itu adalah benar. Yang dasarnya adalah firman Tuhan. Yang dasarnya itu kita dapat dari hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Lalu yang kedua, arahkanlah telingamu. Sendengkanlah telingamu. Fokuslah, ya. Fokus kepada apa? Kepada kepandaian, kepada pengertian, kepada wawasan, kepada kecerdasan, kepada objek pengetahuan. Jadi 2 hal ini tujuannya untuk apa? Yaitu supaya engkau berpegang, engkau melindungi, engkau menjaga, engkau memelihara apa yang dipelihara. Yaitu tujuan pengajaran itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah tujuan yang akan dicapai. Yaitu apa? Kebenaran Tuhan. Sehingga bisa bersikap, bertindak dengan hati-hati dan bijaksana. Itu yang pertama. Jadi bukan saja tindakan, tapi yang kedua adalah bibirmu, mulutmu, memelihara, menjaga, mentaati. Apa yang dia taati itu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Itu pengenalan akan fakta-fakta melalui pengalaman apa? Pengalaman pribadi. Melalui pengamatan, penelitian, dan pembelajaran. Sehingga akhirnya apa? Kita bisa berkata-kata dengan bijaksana. Ini sesuatu yang luar biasa loh. Belajar firman Tuhan, belajar pengetahuan, ya melalui pengalaman, observasi. Tujuannya cuma 2, ya supaya apa? Kata-kata kita baik, sikap tindakan perbuatan kita menjadi baik. Jadi penulis ini, Salomo ini mengajarkan
kepada putranya, kepada semua anak muda, kepada kita semua. Apa yang diajarkan itu adalah firman Tuhan. Ya, pengetahuan, melalui pengalamannya, observasinya. Agar kita punya sikap, kita punya perkataan, ya kita punya pikiran, tindakan, dan perbuatan sesuai dengan tujuan pengajaran, sesuai dengan tujuan firman Tuhan. Itu yang diajarkan. Ini adalah satu tindakan preventif yang diajarkan kepada setiap kita. Kita harus isi diri kita dengan firman Tuhan, dengan pengetahuan, dengan wawasan, apa yang menjadi pengalaman kita. Ini menjadi modal bagi kita untuk hidup di dalam tengah dunia ini supaya kita tidak jatuh di dalam dosa perzinahan. Makanya kita perlu isi diri kita. Ya kalau ada wanita sama lelaki jaga jarak. Bersyukur lo ada pandemi sehingga benar-benar jaga jarak. Lu gak mau jaga juga harus jaga gitu ya. Lu apa? Jangan pandang lawan jenis lama-lama ya sekelebat boleh. Setelah itu jangan lihat lagi. Ya tuh kalau buka lift tiba-tiba ada perempuan seksi seronok ya pakai bajunya juga agak gimana gitu. Kalau pertama lihat nggak apa-apa ya kita buka lift ya. Kalau lu liatin terus dosa itu ya. Jaga perkataan kita termasuk WA kita di sosmed dan lain sebagainya. Jangan seronok, jangan yang pornografi yang menimbulkan hawa nafsu. Tangan kita ya dijaga untuk diri kita. Ya khususnya sentuh menyentuh itu harus hati ya. Lalu jaga pakaian kita, jangan menimbulkan pergumulan iman loh. Pakai roknya udah bener, panjangnya sampai ke bawah, tapi belahannya sampai ke atas. Jadi orang pergumulan iman. Enggak dilihat mufasir, dilihat jadi dosa. Jangan bikin begitu. Ya. Lalu juga jaga etika duduk di mobil, kalau sama-sama ada aturannya loh. Jangan lelaki diapit wanita, atau wanita diapit laki-laki. Itu sudah aturan yang harus kita jaga hati kita terhadap lawan jenis. Kalau diantar pulang lawan jenis juga harus hati-hati. Ya, pergi besuk jangan berdua-berdua dengan lain jenis. Dulu saya pernah kesel gitu ya sama satu rekan. Besuknya jam 5, jam 4 dia bilang gak bisa. Saya bilang, lu tahu gak saya besuk sama siapa yang satu lagi? Perempuan, masih muda gitu. Ya, tapi saya bersyukur ya sama Kokean Poi gitu almarhum. Itu orang yang paling standby kalau saya minta bantuan. Gimana contoh? Waktu itu kan masih contoh kan. Ini nih satu enggak gini. Oke kan nih. 5 menit gua terbang ke sini. Ya jadi saya ada tim jadi bertiga. Sehingga supaya kita jangan jadi omongan orang. Nanti juga bisa jatuh di dalam dosa. Pergi ke suatu tempat jangan berdua-dua. Dihindari. Ya. Kalau bisa bertiga ada laki perempuan. Kecuali kita lelaki dengan laki, jaga perasaan atau keberatan pasangan kita. Ya kalau kita sering pergi bekerja sama dengan lawan jenis, jaga perasaannya dia. Kayaknya gua nih nggak enak nih ya. Kamu pergi berdua terus begini gitu ya. Dan lain sebagainya. Kan banyak yang nggak penting tapi pergi berdua. Nah ini mesti dijaga perasaan pasangan kita. Keberatannya dia. Minta tolong untuk hal-hal khusus juga harus hati-hati. Misalnya minta dikerok. Kita ini lelaki, masa minta bantuan sama yang perempuan, hikmatlah dipakai, hikmat Tuhan. Gak usah pakai hikmat Tuhan, pakai etika umum. Ya janganlah, lelaki dengan lelaki gitu. Walaupun sekarang ada LGBT ya, juga harus hati-hati. Konseling, pertemuan, berdua, beda jenis, lebih baik tempatnya agak terbuka, tirainya bisa dibuka sehingga dari luar bisa melihat. Ajar anak perempuan kita yang masih kecil, ingatkan dia. Jangan ada seorang pun yang membuka celana dalammu kecuali mamamu. Ya. Atau orang yang diberi kuasa misalnya di sekolah gitu. Jadi enggak sembarangan. Ada kasus anak gitu ya dirayu-rayu supaya buka celana dalamnya sama Ada tukang lagi betulin rumah di sebelahnya gitu. Ya, anak ini mau diperkosa gitu. Jadi ajar anak kita kalau ada yang maksa gitu teriak aja jadinya ya. Jadi aman. Anak laki-laki juga harus hati-hati. Karena sekarang banyak predator. Anak remaja putri kita jangan sembarangan terima makanan minuman dari orang lain. Saya pernah menyelamatkan seorang putri ya. Kenapa? Mungkin dia dibawa sama pacarnya gitu. Sampai di tempat dugem dikasih minum alkohol atau mungkin dia mau perkosa atau apalah, lakukan sesuatu yang tidak pantas. Bersyukur ketemu kami loh. Dicegat mobilnya sama warga, kayaknya dia kayak nggak bener gitu ya. Akhirnya Itu
Remaja putri itu sudah berdarah-berdarah. Akhirnya saya punya tugas antar dia sampai di apartemennya di Taman Anggrek. Hari ini saya juga nggak tahu dia ingat saya apa enggak gitu. Akhirnya Pak, hidupnya terselamatkan. Hindari tempat-tempat lokalisasi dan sejenisnya kalau nggak ada kepentingannya. Udah tahu bisa bawa jatuh dalam dosa, sering-sering ke tempat yang demikian. Kalau punya permasalahan rumah tangga, ya cari konselor, cari hamba Tuhan, cari orang yang terkenal saleh, yang bisa jaga rahasia. Ini perlu kita lakukan. Ini tindakan preventif supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, yaitu dosa perjinahan. Lalu yang kedua, hindari dosa perjinahan ayat 3 sampai 14. Di dalam ayat 3 sampai 6 ini secara khusus menyebutkan ada perempuan jalang, ada perempuan yang tidak baik, perempuan sundal, seorang pelacur. Dikatakan di sini, bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya itu lebih licin daripada minyak. Artinya di sini bahwa kenikmatan nafsu daging itu begitu menggoda. Bibirnya, ciumannya, perkataannya begitu menggoda. Lalu apa? Pandai merayu dan berbicara manis. Ibu-ibu, ya hati-hati. Jaga suamimu baik-baik di luar sana. Ya, perempuan-perempuan begini, ya cantik-cantik loh. Suatu saat ada sepupu kami datang, hamba Tuhan juga gitu ya. Karena kami tinggal di Kartini, malamnya kami ajak makan di Mangga Besar. Ya, ibu-ibu sering ke Mangga 2 beli baju. Bapak-bapak banyak yang ke sana, nggak tahu beli apa gitu ya. Makan nih. Begitu makan ada perempuan muda, cantiknya luar biasa. Lalu sepupu kami hamba Tuhan, kok itu apa tuh gitu? Ada 2 encek-encek sama perempuan muda. Itu perempuan nggak benar kita bilang. Wah kalau dia bertobat jadi LW, gereja rame gitu katanya. Gitu ya. Orangnya cakep banget gitu ya. Nah ibu-ibu hati-hati, cakep-cakep loh. Udah cakep-cakep ngomongnya manis. Ya ngerayu-rayu ya, luar biasa ramah lagi, rajin menjamah gitu ya. Makanya banyak orang jatuh karena di luar sana cantik-cantik, ramah-ramah, ngomongnya manis. Tapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajamnya seperti pedang bermata 2. Artinya bahwa akibat perzinahan akan sangat menakutkan, akan terjadi serangan yang begitu mengerikan terhadap hati nurani kita. Karena ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang rohani dan duniawi. Tentang yang benar dan yang salah. Berbicara tentang yang suci dan yang kotor. Berbicara tentang kebenaran dan pelanggaran ataupun dosa. Hati nurani kita akan dihantui oleh hal-hal yang demikian. Ada perasaan yang bersalah, yang luar biasa kalau kita sudah lakukan. Yang akan terus berbicara kepada kita dan akan menuding kita loh. Ya. Hati nurani kita, apalagi kita anak Tuhan, pasti kita akan dituding terus. Kemudian kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Orang-orang yang telah melakukan dosa ini, ya merasa berdosa di dalam hatinya, ada pergumulan di dalam hati nuraninya. Ada sebagian yang bertobat, betul waktu dia bertobat, dia diselamatkan. Tapi ingat konsekuensinya, akan punya kecenderungan yang langsung, yang bisa menghancurkan jiwa dan raganya. Dunia orang mati akan menuju kepada si pembuat dosa ini, kepada si pelaku ini. Seakan-akan hukuman itu tidak kunjung datang. Tetapi sesungguhnya jarak di antara mereka dan neraka itu begitu dekat. Hanya tinggal selangkah lagi dan mereka siap jatuh di dalamnya. Ini namanya dikatakan di dalam ayat yang ke-6 adalah tidak menempuh jalan kehidupan. Ya, bukan saja tidak menempuh jalan kehidupan, tapi apa jalannya sesat tanpa diketahuinya. Dan Salomo ini menceritakan dengan apa yang dialami dalam pengalaman hidupnya. Pengkhotbah 7 ayat 26 mengatakan demikian. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tapi orang berdosa ditangkapnya. Satu malam kami dibangunkan ya oleh seorang bapak telepon, kami nggak mengenal dia gitu ya. Akhirnya kami tahu bahwa kami kenal saudaranya gitu. Jam 2.30 atau jam 3 pagi, karena apa? Jablainya kemasukan kuasa gelap. Saya bilang hati-hati.
Ya, antara ini dengan neraka itu begitu dekat. Mau datang ke pastori, nggak bisa datang ke pastori, ya. Lantai 2, lantai 3 ada yang tinggal, ntar ngusir setan di sana. Waduh, bangun semua. Datang ke gereja, akhirnya saya ke gereja, koster buka gerbang gereja, dia datang dengan Mercedesnya gitu ya. Datang ke sana, ternyata ini perempuan tidak baik, bukan istrinya, kemasukan kuasa gelap. Saya mah semu tuh, usir tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini kita bilang ini bukan suamimu. Hei suami, ini bukan istrimu. Kita kenal orang ini ya. Kita cuma tahu doang. Orang kaya luar biasa gitu. Akhirnya singkat cerita kita tanya kepada perempuan yang gak benar ini. Kenapa kamu bisa cantol dia? Maaf aja ya, perempuannya jelek banget, luar biasa. Istrinya jauh lebih cakep dari perempuan ini. Ternyata apa? Dia pergi ke daerah tertentu gitu ya. Di daerah Pandeglang gitu. Datang ke dukun. Minta ini itu supaya bisa mengikat para palangan. Salah satunya ini terikat oleh kuasa gelap. Ya, masuk neraka itu udah deket banget gitu. Ya, dengan kuasa gelap menjerat orang ini. Ini sesuatu yang begitu berbahaya. Karena sesuatu yang berbahaya ini, maka penulis itu apa? Memerintahkan, memperingatkan dengan nada negatif. Tadi positif loh. Di GKKW mengajarkan kita ini selalu mengajar anak kita dengan yang baik kan, lakukan ini, jangan ngomong jangan. Akhirnya anak kita nggak lakukan yang baik ya. Firman Tuhan begini nih, ajarkan yang positif. Lalu apa? Peringatan yang negatif, artinya sudah berbahaya. Waktu anak kita bilang jangan, dia tahu itu berbahaya. Maka firman Tuhan mengatakan jangan. Dengarkan aku, jangan kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Ayat yang ke-7. Lalu di ayat ke-8, jauhkan jalanmu daripada dia. Jangan menghampiri pintu rumahnya. Lalu ayat 9, jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Ini merusak nama baik dan waktumu terbuang dengan percuma. Dan bahkan di dalam ayat 10 sampai 11, orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu. Jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Ini menguras harta. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Paham nih bapak-bapak ya. Ya, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Bukan saja harta lu, tapi juga merusak kesehatan. Bisa kena penyakit ya, virus 3 huruf, penyakit 4 huruf. Dan apa? Mempersingkat umur orang. Rohnya mau tinggal dalam tubuhnya, tapi tubuhnya udah hancur lebur. Ya udah pulanglah, ya. Dulu ada seorang anak muda, namanya Asik, ya. Saya samarin. Lu cari sinonimnya dan ntar pasti ketemu namanya. Namanya Asik ya. Sering ke tempat prostitusi, datang ke sono melulu. Singkat ceritanya, kena penyakit, virusnya 3 huruf, penyakitnya 4 huruf. Akhirnya Pak meninggal dunia. Sampai dikremasi juga sedikit orang yang mengunjungi. Kenapa? Dilarang. Waktu itu di Indonesia nih penyakit ini, AIDS itu masih awal-awalnya. Waktu itu saya masih anak muda banget gitu ya. Jadi orang ini hartanya terkuras, kesehatannya terganggu, umurnya medis singkat. Anak muda meninggalkan dunia. Kalau kita terjerat hal yang demikian, maka ayat yang 12 sampai 14 mengatakan, kemudian aku mengeluh, lalu apa? Menyesal. Bukan saja menyesal, apa? Terperangkap dalam dosa perzinahan ini. Lalu apa? Hatinya menjadi najis di tempat kudus, di tempat ibadah. Jadi nggak tenang datang beribadah. Karena perbuatan dan juga tempat di mana dia harusnya menyembah kepada Tuhan itu bertentangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada beberapa jenis tentang perzinahan. Misalnya zina pikiran, memikirkan atau membayangkan adegan mesum ini bisa terjadi. Sehingga apa? Orang melakukan masturbasi, orang melakukan onani, khususnya anak-anak muda. Banyak nonton pornografi. Lalu zina perkataan atau bercerita ya hal-hal yang cabul. Dulu ada tokoh agama nasional kan, itu chattingannya luar biasa ya, sehingga dia di penjara, sekarang udah keluar. Kalau dia bikin hal-hal nggak benar mungkin di penjara lagi, nggak tahu, mungkin ada kasus yang lain. Lalu juga ada apa? Ada zina isyarat atau mengajak seseorang untuk melakukan zina. Dan yang terakhir adalah zina perbuatan atau melakukan hubungan seksual dengan pasangan di luar pernikahan dengan wanita yang lain. Ini bisa terjadi. Dewasa ini bisa terjadi hal yang seperti ini. Ada seorang
pasangan muda gitu ya. Berkeluarga belum lama. Lalu apa? Tiba-tiba dia hilang gitu ya. Hilang, kirain diculik orang atau apa, lelaki gitu ya. Ya ternyata apa? Ada di tempat dugem, karaoke, karena perempuan enggak baik gitu ya. Singkat ceritanya kecantol gitu. Ya begitu kecantol akhirnya hamba-hamba Tuhan datang gitu. Termasuk saya ingetin gitu. Pulang ke istrimu. Kamu diberkati di gereja loh. Ya, enggak pulang-pulang. Saya datang bolak-balik. Jauh lagi dari gereja rumahnya gitu ya. Nah, yang kesekian kali saya datang gitu ya, karena udah lama tinggal di rumah perempuan itu. Pulang, nggak mau pulang juga. Ingat, jangan sampai hamil. Kenapa? Sampai hamil nanti susah keluar daripada perangkap ini. Singkat ceritanya, dia perempuan yang nggak benar ini, hamillah dia, tambah susah. Kalau enggak kan dia tinggalin kembali kepada istrinya yang sah gitu. Ya mungkin ada ekskomunikasi yang dilakukan kepada dia. Nah enggak nih sampai di sini terus. Akhirnya punya anak. Singkat ceritanya keluarganya berantakan. Bercerailah mereka. Mungkin saat ini dia tetap dengan perempuan itu. Istrinya sudah bercerai lalu menikah lagi. Ada kasus yang lain percis sama seperti ini. Ya, sampai punya anak mungkin 2 atau 3 gitu. Tapi enggak bercerai. Ya, tapi ya hubungan jadi seperti itu. Di rumah punya anak, di tempat lain juga punya anak. Seorang pria yang masih muda juga berkeluarga punya 2 anak gitu ya. Ya, lalu apa? Karena mungkin ada hal-hal yang tidak baik di dalam rumah tangga, sehingga ceritanya pergilah ke tempat masas. Ya, tempat masas tahu gak? Bapak-bapak, woi, saya nanya, tahu gak? Tahu, ya. Pergi ke tempat itu, ibu-ibu mesti tahu banyak tempat masas itu kliennya itu disuruh telanjang atau terapi telanjang. Atau kedua-duanya telanjang, yang naked itu, ya banyak itu di Jakarta itu banyak orang berbuat dosa itu tinggal selangkah doang. Di hotel-hotel juga banyak, ya mungkin di salon-salon juga ada, tempat prostitusi juga banyak. Datang ke tempat yang demikian, ini digoda lah yang tadi saya bilang, mulutnya itu manis, ngomongnya, rayuannya begitu maut gitu. Akhirnya lakukan hubungan suami istri, bayarnya pakai OVO gitu ya, pakai yang online gitu ya. Nah singkat ceritanya HP-nya ditaruh di rumah ya. Ini nggak di-endorse sama OVO gitu ya. Nah lagi cek ini, lu bayar apa nih ke tempat ini, kayaknya refleksi atau apa. Nah akhirnya pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Sekali melakukan perceraian terjadi. Yang kesian siapa? Anaknya 2 anak, nggak tahu mau ke emaknya, nggak tahu mau ke bapaknya, ya. Jadi kita harus hati-hati. Ibu-ibu ya, jaga suamimu dengan baik-baik. Lalu oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah milikilah kehidupan seksual yang benar. Ayat 15, minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Kula itu adalah tempat penampungan air. Lalu dengan sumur, dengan kata lain, setialah kepada istrimu, setialah kepada pasanganmu. Nikmatilah istrimu, nikmatilah pasanganmu. Kata kulamu, sumurmu itu dalam bentuk tunggal, artinya harus punya 1 istri saja. Sudah harus cukup. Meskipun di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang memiliki istri lebih daripada 1. Tapi dalam peristiwa penciptaan manusia sudah terlihat bahwa rencana Allah sejak mula bahwa setiap yang namanya laki-laki itu harus punya 1 istri dan 1 istri punya 1 suami saja. Tuhan hanya memberikan 1 Hawa kepada Adam. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih apa yang dikatakan dalam ayat 16, patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan? Ayat ini melukiskan bahwa bahwa orang yang buang air dari sumur, dari kulanya ke jalan itu adalah seorang yang yang bodoh, orang yang boros. Di dunia timur pada waktu itu air itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka gambaran pemborosan air ini menjadi sangat penting. Di sini artinya ada seorang laki-laki yang memiliki kehidupan seksual yang tidak wajar, lalu punya anak di berbagai tempat, dan dia sendiri tidak mengakui anak-anaknya, dan anak-anaknya juga tidak tahu bahwa dia adalah ayahnya.
Ini sesuatu yang tidak patut. Yang patut itu terdapat di dalam ayat 17, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Anak-anak kita dari anak-anak dari laki-laki ini harus yang besar di rumah ayahnya, membantu ayahnya untuk mengelola tanahnya. Lalu mengharumkan nama keluarga atau ayahnya dengan dengan perbuatan baik, menjadi anak yang baik. Kemudian mewarisi harta atau harta iman daripada ayahnya. Itu yang harus dilakukan. Ini yang patut. Di dalam ayat 18 dikatakan, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa muda. Sendang itu sinonim dengan mata air. Ini adalah ringkasan ayat 15, bahwa pria itu harus punya satu istri saja. Ayat 19, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Wah, ini mata bapak-bapak langsung melelek nih ya. Ayat 19 ini ya. Nah, di sini penulis membandingkan kekasih masa muda pria itu yang kini menjadi istrinya dibandingkan dengan rusa dan juga dengan kijang. Itu rusa yang manis dan jelita. Buah dadanya selalu memuaskan hati dan kasihnya selalu menawan. Nikmatilah istrimu, nikmatilah pasanganmu. Jangan perempuan yang lain, perempuan Sunda, perempuan Jalang, perempuan yang tidak baik. Oleh karena itu dalam ayat 20 dikatakan, hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Ini ada dua pertanyaan retoris yang jawabannya sudah pasti, bahwa laki-laki tidak patut mempunyai hubungan selain daripada istrinya. Nah, ini mesti dicatat baik-baik. Satu aja nggak habis loh. Dengerin ocehannya dari pagi sampai malam nggak habis-habis. Kenapa mesti dua, apalagi 4? Ya di luar sana ada yang 4, jangan diikutin satu aja. Ya, banyak tokoh agama izinin ya. Poligami kan di luar sana boleh. Begitu ijab kabul ya atau dan lain sebagainya ya, pingsan gitu. Secara psikologi juga ini mengganggu kita. Di luar sana biarin saja, nggak sesuai dengan ajaran kita. Yang kita ini harus satu sampai Tuhan Yesus memanggil kita ya. Jadi seorang laki-laki tidak patut mempunyai hubungan yang intim dengan perempuan selain istrinya. Mengapa? Ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Ayat 21 bahkan ayat 23 ini sebuah peringatan bahwa Tuhan itu melihat loh segala sesuatu. Allah Maha tahu. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di matanya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dan bahkan di dalam ayat 22, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya. Artinya bahwa di sini mengajarkan kepada kita bahwa kejahatan akan berakibat kehancuran. Dan orang jahat yang terjerat, yang berbuat dosa itu akan terjerat dengan perangkapnya sendiri. Bahkan ayat 23, ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Laki-laki yang tidak setia kepada istrinya tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Ya, tidak akan mengalami pernikahan yang bahagia. Kenapa? Karena tidak menerima didikan. Karena tidak menerima didikan, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Karena tidak bisa mengontrol dirinya, maka dikatakan dia bodoh. Ya. Orang yang tidak bisa mengontrol diri adalah orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada banyak contoh perzinahan di depan kita yang akhirnya tidak membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi keluarganya. Tadi sudah dikatakan di dalam ayat 2 ya. Bahkan hartanya habis, kesehatannya habis, umurnya menjadi singkat. Putri-putri Lot berzina dengan bapaknya sendiri gitu ya, yaitu Lot. Akhirnya putri-putri ini hamil, lahirlah yang namanya Moab dan Amon. Moab dan Amon jadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Tidak bahagia. Ya, satu keturunan melawan keturunan yang lain. Ruben, ya, anak Yakub. Ya, lalu apa yang dilakukan? Berzina dengan ibu tirinya Bilha. Sehingga hak kesulungannya itu dirampas daripada tangannya. Kehilangan hak sulung pada waktu itu adalah satu aib yang sangat besar. Amnon berzina dengan saudara tirinya. Jadi Tamar itu diperkosa gitu.
Ya, menimbulkan sakit hati yang luar biasa dan Amnon begitu bencinya dengan Tamar. Tadi begitu mencintai, sekarang menjadi membencinya. Absalom kakak Tamar cari waktu. Tunggu 2 tahun akhirnya Amnon dibunuh oleh Absalom. Ini semua anak Daud dari istri yang berbeda. Absalom memperkosa gundik-gundik ayahnya Daud. Bahkan di hadapan bangsa Israel. Karena dia ingin mengkudeta dan juga memperkosa gundik-gundik ayahnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia meregang nyawa, ya, mati gitu ya. Lalu Pak Daud punya banyak istri, masih belum puas gitu. Akhirnya Pak merampas, merebut istri orang lain. Akhirnya Pak anaknya meninggal dunia, hidupnya tidak lepas daripada pedang. Dan anaknya berusaha untuk membunuh Daud. Dan juga kerajaannya direbut oleh anak-anaknya. Salomo yang menuliskan Amsal ini punya istri gundik begitu banyak luar biasa. Di antaranya ada yang menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Pada akhirnya apa? Membawa Salomo akhirnya apa? Juga menyembah dewa-dewi yang disembah oleh istrinya. Firman Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalnya akan disayangi. Nah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tadi saya mengatakan kalau ini terjadi dalam kehidupan kita tidak akan membawa namanya satu kebahagiaan. Lalu kita juga mungkin bisa mengalami sakit penyakit yang kita tidak mau itu bisa terjadi kepada kita. Dan umur kita bisa dipersingkat. Hari ini banyak yang melakukan dosa yang demikian. Ya, keluarganya terus gonjang-ganjing. Waktu mau berhubungan dekat dengan istri, istri bisa ingat perlakuan dosa yang pernah kita lakukan. Akhirnya menghantui sepanjang umur hidupnya. Maka dua-duanya harus datang kepada Tuhan. Lupakan masa lalu, tatap masa depan. Dan juga ada konsekuensi yang bisa kita terima. Dulu saya layani seorang bapak gitu ya, keluarga muda gitu ya. Suaminya kerja di Taiwan gitu ya. Lalu pulang ke Jakarta bawa duit banyak gitu. Waktu di Jakarta dia habiskan sebagian di tempat Di tempat prostitusi. Singkat ceritanya pulang ke Singkawang gitu ya. Begitu pulang di Singkawang sakit gitu, nggak kunjung sembuh. Singkat ceritanya ternyata penyakit virus 3 huruf, penyakitnya 4 huruf. Saya layani dia mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan, ya. Lalu penyakit ini datang, penyakit itu datang, akhirnya meninggal dunia. Ini yang bertobat. Ada seorang bapak gitu ya, rumah tangannya gonjang-ganjing, ribut kecil-kecil, akhirnya jadi gede gitu ya, ribut gitu. Kalau udah ribut ya, hubungan suami istri pasti terganggu. Perempuan udah nggak mau ya, kalau mau lakukan hubungan suami istri dengan istri kita, baik-baiklah dari pagi sampai malam. Kalau udah bikin bete dia nggak mau. Tapi masalahnya laki-laki masih tetap mau. Kenapa? Ada salah satu fungsi hubungan itu untuk refreshing diri loh. Kalau laki tuh udah lakukan itu kayaknya udah enak aja tuh. Kalau enggak kan uring-uringan. Betul gak bapak-bapak? Wih, saya nanya nih. Uring-uringan. Ya. Terus lu ribut gitu. Apalagi ribut gede. Ya. Istri udah gak mau tuh. Kita tetap mau. Akhirnya imannya gak kuat. Bapak ini juga demikian. Jajanlah dengan perempuan. Perempuan A, perempuan B. Cantik-cantik yang tadi udah bilangnya ya. Ramah-ramah, rajin manjama. Ya, bibirnya, mulutnya, perkataannya begitu manis gitu. Dengan perempuan A, perempuan B, perempuan C. Gak puas dengan laki-laki A, dengan laki-laki B, dengan laki-laki C. Tempatnya gak jauh dari sini gitu ya. Jangan dicari ya. Jangan tanya juga ke saya gitu ya. Akhirnya broken home, ribut besar suami istri. Ya. Anak-anaknya broken home, menghancurkan diri gitu untuk balas perbuatan orang tua gitu. Jadi saling menyakiti satu dengan lainnya. Akhirnya singkat cerita bapak ini kena virus 3 huruf, kena penyakit 4 huruf, habis badannya tinggal kepala. Diserang penyakit ini, serang penyakit itu, diinjili, nggak mau percaya, akhirnya meninggal dunia. Jadi hati-hatilah ya.
Siapkan diri kita, isi diri kita dengan firman Tuhan. Pengetahuan-pengetahuan tentang keluarga, tambah wawasan kita sehingga suami istri hubungannya menjadi baik gitu ya. Lalu apa? Dengan hal yang demikian kita bisa menghindari yang namanya dosa perzinahan. Lalu apa? Ya, nikmatilah pasanganmu, nikmatilah istrimu. Ya, hiduplah kehidupan seksual yang benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau, Allah yang maha besar. Di tengah pergumulan hidup kami, banyak yang kami bahas. Mungkin tentang uang, tentang pelayanan, tentang karakter ini dan itu. Tapi firman Tuhan juga mengajar kami tentang kehidupan seksual suami dan istri. Kami sudah seharusnya terus mengisi diri kami dengan firman Tuhan, dengan pengetahuan tentang suami dan istri, tentang keluarga. Sehingga dengan pengetahuan yang demikian, kami siap menghadapi keadaan, situasi, lokasi, di mana kami tinggal, dimanapun itu berada, sehingga kami bisa dihindarkan daripada dosa perzinahan. Kami tahu Tuhan bahwa dosa yang tersembunyi bukan saja dosa perzinahan. Pasti ada banyak dosa-dosa yang lain yang mungkin sampai saat ini masih kami sembunyikan. Anak-anak kami tidak mengetahui, pasangan kami tidak tahu, rekan-rekan kami tidak tahu, yang tahu hanya kami dan juga Tuhan saja. Ada yang bertobat, ada yang tidak bertobat, ada yang terus melakukan. Oleh karena itu kami datang di hadapan Engkau. Ampuni kami ya Bapa, sehingga kami layak menjadi anak Tuhan. Kami layak datang menyembah, beribadah. Kami layak untuk melayani Engkau. Dan biarlah kami punya hubungan yang baik dengan pasangan kami, sehingga kami punya kehidupan seksual yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, kekuatan, mampukan kami untuk kami bisa melakukan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami juga akan bersemeja dengan Tuhan, menikmati roti dan juga minum anggur untuk mengenang segala cinta kasih Tuhan. Siapkan diri kami Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin.